Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Dr. Tantina Haryati SE MAKS. Jadi kami di sini dari grup D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang telah diberikan. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Dian Puspita Sari dengan NPM akhir 126. Saya Nafisa Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, saya Bilqis Cecilia dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Farhana Julina dengan NPM 2401 30100075. Nah, yang pertama adalah soal mengenai macam-macam cara atau metode persediaan. Yang pertama adalah FIFO. Nah, FIFO ini memiliki singkatan yakni first in first out, di mana FIFO ini merupakan metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama kali dibeli atau masuk itu akan dianggap sebagai yang pertama kali dijual atau keluar. Dengan kata lain, persediaan yang tersisa di akhir periode itu adalah barang yang terakhir dibeli. Nah, metode ini sendiri itu diperbolehkan dan sesuai dengan IFRS karena mencerminkan aliran fisik barang secara umum. Jadi, kalau misalnya ada barang masuk, yang pertama masuk misal 10 unit. Nah, nanti kalau misalnya ada barang yang mau dijual, itu ngambilnya dari yang pertama masuk tadi ya, ini yang 10 unit. Jadi contohnya sebuah toko itu membeli barang pada tanggal 1 Januari itu sebanyak 100 unit sebesar 10.000 per unitnya. Lalu pada tanggal 10 Januari dia itu membeli lagi sebanyak 100 unit per unitnya itu 12.000. Nah, kalau misalnya dia pada tanggal 20 Januari ini ingin menjual 150 unit, dia akan mengambil persediaan mana? Tanggal 10 atau tanggal 1. Nah, kalau berdasarkan metode first in first out atau FIFO, itu dia ngambil persediaan itu yang di tanggal 1 karena dia yang pertama masuk kan 100. Jadi dia ngambil di 100. Lah, tadi menjualnya itu 150, berarti kurang 50 lagi. Nah, 50-nya itu baru ngambil di persediaan yang dibeli tanggal 20. Nah, cara perhitungan HPP-nya bagaimana kalau misalnya tadi harganya itu beda. Nah, jadi tadi itu kan 100 unit itu sebesar 10.000 per unitnya. Nah, itu tinggal dikali aja, jadi 100 unit dikali 10.000 itu hasilnya 1 juta. Nah, yang 50 unit tadi itu yang 10 Januari. Nah, yang 10 Januari itu memiliki harga 12.000 per unitnya. Jadi 50 unit dikali 12.000 hasilnya 600.000. Jadi total HPP-nya ya ini 1 juta ditambah dengan 600.000. Jadi total HPP-nya adalah 1.600.000. Metode FIFO ini mempunyai banyak kelebihan. Ini yang pertama, cocok untuk barang yang mudah rusak atau kadaluarsa seperti makanan terus obat. Nah, ini cocok karena kalau misalnya barangnya ini makanan, jadi dia harus cepat-cepat dikonsumsi. Kalau misalnya pakai metode FIFO, yang pertama masuk atau yang pertama produksi itu langsung dijual untuk meminimalisir kerusakan gitu. Terus yang kedua itu menunjukkan nilai persediaan yang lebih mendekati harga pasar saat ini. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan laba kotor di saat inflasi karena HPP-nya itu lebih rendah. Karena harganya itu ngikut, ada yang beda, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, jadi nanti HPP-nya itu enggak yang terlalu tinggi gitu. Nah, ada pun juga kekurangan dari FIFO. Ya, ini pertama adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya dia itu akan meningkatkan laba. Nah, kalau misalnya labanya tinggi, pasti pajaknya itu ikut tinggi. Jadi pajak yang harus kita bayar itu lebih besar. Lalu yang kedua adalah tidak mencerminkan biaya penggantian saat harga bahan meningkat tajam. Jadi kalau misalnya pakai metode FIFO,
kalau misalnya ada peningkatan harga pada saat pembelian ketiga. Nah, pada saat pembelian pertama itu masih rendah, misalnya 5.000, di pembelian kedua 10.000, di pembelian tiga 15.000. Jadi dia nggak bisa mencerminkan biaya penggantian, karena yang harus dijual dulu itu yang harganya 5.000, bukannya 15.000. Sedangkan pada saat pasar saat itu harganya 15.000 gitu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang LIFO dan memberi contoh soal. LIFO atau Last In First Out adalah metode manajemen persediaan barang yang menjual barang yang terakhir masuk ke gudang terlebih dahulu. Metode ini berkebalikan dengan metode FIFO atau First In First Out. LIFO lebih sesuai untuk industri dengan kecenderungan kenaikan harga barang seperti industri bahan baku. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir atau masuk akan dijual atau digunakan lebih dulu, sehingga perolehan persediaan akhir dinilai berdasarkan nilai perolehan yang pertama atau di awal masuk atau dibeli. Metode LIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah. Kelebihan LIFO yang pertama, dapat membantu mengurangi beban pajak saat harga barang cenderung naik. Yang kedua, mudah membandingkan biaya saat ini dengan pendapatan sekarang. Ketiga, laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Kemudian kekurangan LIFO, yang pertama, persediaan lama dapat tertinggal di gudang yang berpotensi menyebabkan masalah dengan kadaluarsa atau usang. Yang kedua, nilai persediaan yang dilaporkan di neraca keuangan dapat menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, dari perspektif akuntansi, LIFO bisa lebih rumit untuk diterapkan dibandingkan dengan FIFO. Nah, ini contoh soal. PT Saburai melakukan perlakuan atau pembelian atau penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal keterangan kuantitas harga 2 Januari persediaan awal 200 unit 9.000, 10 Maret pembelian 300 unit sebesar 10.000, 5 April penjualan 200 unit sebesar 15.000, 7 Mei penjualan 100 unit sebesar 15.000, 21 September pembelian 400 unit 11.000, 18 November pembelian 100 unit 12.000, 20 November penjualan 200 unit sebesar 17.000. Di 10 Desember penjualan 200 unit sebesar 18.000. Pertanyaannya, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode LIFO. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama, persediaan awal di 2 Januari 200 unit sebesar 9.000 sama dengan 1.800.000. Yang kedua, pembelian pada 10 Maret sebesar 300 unit 10.000 sama dengan 3 juta rupiah. Total persediaan 200 unit 9.000 dan 300 unit dan 10.000. Kemudian yang ketiga, penjualan 5 April 200 unit menggunakan persediaan terakhir dibeli LIFO yaitu 200 unit sebesar 10.000. Harga pokok penjualan atau HPP nya 200 dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Sisa persediaan 200 unit 9.000 dan 100 unit 10.000. Yang keempat, penjualan 7 Mei 100 unit menggunakan persediaan terakhir dibeli LIFO yaitu 100 unit sebesar 10.000 dengan HPP 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Sisa persediaan 200 unit 9.000. Kemudian yang kelima, pembelian 21 September 400 unit 11.000 sama dengan 4.400.000. Jadi total persediaan 200 unit 9.000 dan 400 unitnya 11.000. Yang keenam, pembelian pada 18 November 100 unit 12.000 sama dengan 1.200.000. Total persediaan 200 unit 9.000, 400 unit 11.000 dan 100 unitnya 12.000. Kemudian penjualan di 20 November 200 unit menggunakan persediaan terakhir dibeli LIFO yaitu 100 unit 12.000 dan 100 unit 11.000.
HPP-nya sama dengan 100 dikali 12.000 ditambah 100 dikali 11.000 sama dengan 1.200.000 ditambah 1.100.000 sama dengan 2.300.000. Sisa persediaan 200 unit 9.000 dan 300 unitnya 11.000. Kemudian penjualan di 10 Desember 200 unit menggunakan persediaan terakhir dibeli Livo yaitu 200 unit sebesar 11.000. HPP-nya 200 dikali 11.000 sama dengan 2.200.000. Sisa persediaan 200 unit 9.000 dan 100 unitnya 11.000. Perhitungan nilai persediaan akhir setelah penjualan terakhir persediaan yang tersisa adalah 200 unit 9.000 sama dengan 1.800.000 dan 100 unit 11.000 sama dengan 1.100.000. Total nilai persediaan akhir sama dengan 1.800.000 ditambah 1.100.000. Hasilnya 2.900.000. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang metode pencatatan barang menggunakan metode average. Nah, metode average ini tuh bisa disebut dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu bagaimana cara untuk menghitung nilai persediaan dengan membagi total biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, dengan cara ini tuh nantinya nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung menggunakan rata-rata dari barang yang ada. Nah, kemudian adapun kelebihan dari metode average adalah untuk menyederhanakan proses pencatatan barang. Nah, karena tidak perlu melacak setiap transaksi pembelian dari setiap tanggalnya secara terpisah. Nah, hal ini tuh sangat membantu perusahaan dengan volume transaksi yang tinggi dan untuk mencegah kesalahan manusia atau human error. Kemudian itu untuk kekurangannya, metode average ini kan menggunakan rata-rata harga barang untuk menentukan nilai persediaannya. Nah, jika harga barang tersebut itu sering mengalami fluktuasi itu naik turunnya harga barang secara drastis. Nah, metode ini tuh tidak mencerminkan harga barang yang sebenarnya pada saat itu karena kan sudah dibagi dengan rata-rata dalam satu periode. Nah, akibatnya nilai persediaan di laporan keuangan tuh bisa jadi kurang tepat. Gitu. Nah, di sini tuh saya akan jelaskan tentang contoh soal dari metode average. Di sini terdapat PT Sejahtera. Nah, pada saat tanggal 1 Januari itu PT Sejahtera memiliki persediaan buku sebesar 50 buah dengan harga Rp2.000. Dan kemudian pada tanggal 9 Januari terdapat pembelian buku sebesar 100 unit dengan harga Rp2.500. Kemudian pada tanggal 18 Januari ini ada pembelian buku sebesar 250 unit dengan harga Rp3.000. Yang terakhir pada tanggal 27 Januari ini terdapat penjualan buku sebesar 300 unit. Nah, yang ditanyakan ini nilai persediaan akhir barang. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan dengan dua cara, yaitu cara tabel dan cara perhitungan biasa. Metode tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, deskripsi, pembelian, penjualan, dan saldo. Nah, pada tanggal 1 Januari ini kan terdapat persediaan sebanyak 50, jadi 50 unit buku ini dimasukkan dalam kolom saldo, terus kemudian untuk harganya sebesar 2.000 itu juga dimasukkan, terus totalnya itu merupakan hasil dari harga per unit dikali dengan unitnya tadi yang 50, yaitu 50 dikali dengan 2.000, yaitu total saldonya sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 9 Januari itu terdapat pembelian PT Sejahtera sebesar 100 unit buku dengan harga Rp2.500. Nah, jadi itu ditulis di kolom pembelian unitnya sebesar 100, kemudian harganya per unit itu Rp2.500, dan untuk total pembelian ini diperoleh dari harga per unit dikali dengan unitnya, yaitu Rp250.000. Nah, kemudian untuk di kolom saldo ini total saldo ditambahkan dengan total pembelian, yaitu 100.000 ditambahkan dengan 250.000, jadi total saldo untuk tanggal 9 Januari itu Rp350.000 kan. Nah, kemudian untuk total unitnya yaitu 50 unit dari persediaan awal tadi ditambah dengan pembelian baru yaitu yang 100 tadi, yaitu 50 ditambah 100 jadi 150. Nah, untuk harga per unitnya itu karena ini menggunakan metode average, jadi total yang tadi 350.000 itu dibagi dengan 150 dengan jumlah unitnya. Di sini diperoleh untuk harga per unitnya yaitu 2.333,5
333 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 18 Januari itu juga terdapat pembelian lagi sebanyak 250 unit. Caranya sama, yaitu untuk total pembelian itu dari harga per unitnya 3.000 di soal dikali dengan 250 jadi 750.000. Untuk saldonya juga sama, total saldo dari 350.000 tadi yang hasil pembelian yang pertama itu ditambah dengan total pembelian sebanyak 750.000. Nah, tanggal 27 Januari terdapat penjualan barang sebanyak 300 unit. Nah, penjualan ini nanti itu dimasukkan ke dalam kolom penjualan sebanyak 300 unit. Kemudian harga per unitnya ini diambil dari harga saldo terakhir yang tadi setelah pembelian pada tanggal 18 itu kan diperoleh harga saldonya per unit itu 2.750 kan. Itu dimasukkan ke harga per unit dari penjualan. Nah, kemudian dikalikan 300 dikali 2.750, totalnya itu 825.000. Itu diperoleh 825.000 ini merupakan total harga penjualan. Nah, kemudian untuk di kolom saldonya itu tinggal, karena kan tadi terdapat penjualan karena pada tanggal 27, jadi unitnya berkurang. Yang awalnya 400.000 tadi yang awal itu dikurangi dengan 300.000 karena terdapat penjualan. Jadi total unit saldo pada tanggal 27 itu 100 unit. Kemudian untuk total saldonya itu juga sama, dari 1.100.000 dikurangi dengan penjualan barang yang tadi 825.000 jadi totalnya 275.000. Jadi untuk harga per unitnya tadi itu dibagi dari 275.000 ini bagi dengan 100 diperoleh hasilnya 2.750 rupiah. Nah, setelah itu tuh kita bisa menotalnya untuk setiap kolom pembelian, penjualan, dan saldo. Nah, yang di total ini dari kolom unit aja, yaitu untuk total pembelian unitnya itu sebanyak 350.000. Terus untuk total pembelian pada bulan Januari itu 1 juta. Kemudian untuk penjualan ini cuma satu, yaitu 300 tadi. Terus untuk total penjualan juga 825.000. Dan untuk saldo terakhir yaitu menggunakan nominal dari akhir transaksi, maksudnya yaitu yang 100 tadi sisanya. Terus kemudian untuk totalnya juga sama menggunakan transaksi terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode average menggunakan metode pencatatan yang biasa, bukan menggunakan tabel gitu maksudnya. Nah, yang pertama di sini tuh saya menghitung total persediaan sebelum penjualan terlebih dahulu. Nah, pada tanggal 1 Januari itu kan terdapat persediaan barang buku sebanyak 50 buku. Nah, itu dihargai dengan Rp2.000. Nah, nanti 50 buku ini dikali dengan Rp2.000 diperoleh harga 100.000. Nah, 100.000 ini nanti ditambahkan dengan pembelian selanjutnya yaitu 100 buku dikalikan dengan harganya sebanyak Rp2.500 yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan pembelian buku yang baru yaitu 250 buku tadi itu dikalikan dengan harganya yaitu 3.000. Nah, diperoleh harga yaitu 750.000. Nah, kemudian antara persediaan pembelian pertama dan pembelian kedua tadi itu ditambahkan yaitu 100.000 ditambah 250.000 dan ditambah 750.000. Jadi total persediaan sebelum penjualan itu tuh sebanyak 1.100.000. Yang kemudian untuk yang kedua itu saya menghitung total bukunya, karena tadi total buku sebelum penjualan ya maksudnya, yaitu yang terdapat persediaan awal yaitu 50 buku ditambahkan dengan pembelian yang pertama yaitu 100 dan ditambahkan dengan pembelian kedua yaitu 250. Jadi total buku sebelum penjualan adalah 400 buku. Nah, kemudian untuk harga rata-rata bukunya yaitu diperoleh dari yang tadi harga persediaan sebelum penjualan itu sebanyak 1.100.000 kan, kemudian dibagi dengan total bukunya sebelum penjualan juga yaitu 400 buku. Jadi 1.100.000 dibagi dengan 400 unit sebanyak jadi harga rata-rata per bukunya itu 2.750 per unit, 1.000 per unit maksudnya. Kemudian untuk
menghitung harga pokok penjualan. Nah, kan di tanggal berapa tadi? 27 Januari itu kan terdapat penjualan buku. Nah, sebanyak 300 buku ini dijual menggunakan harga rata-rata yang udah kita hitung sebelumnya tadi, yaitu 2.750. Nah, akhirnya diperoleh harga pokok penjualan dari buku tersebut itu adalah Rp825.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai persediaan akhir dari buku tersebut. Nah, jadi itu diperoleh dari total buku yang sebelum penjualan dikurangi dengan penjualan pada tanggal 27 Januari. Nah, kemudian nantinya itu akan dikalikan dengan harga rata-rata dari buku tersebut. Yang awalnya 400.000 total bukunya dikurangi dengan 300, jadi total buku yang tersedia itu 100, kemudian dikalikan dengan harga rata-rata yaitu sebanyak 2.750. 100 dikali 2.750 sama dengan Rp275.000. Nah, itu adalah nilai persediaan akhir dari buku yang dimiliki oleh PT Sejahtera pada tanggal 27 Januari pada periode Januari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode mana yang menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi digunakan. Dan alasannya kenapa? Menurut kami metode yang tidak dapat digunakan itu adalah LIFO. Dimana alasannya dalam standar International Financial Reporting Standard atau IFRS, metode last in first out atau LIFO tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam penilaian persediaan. Di mana ketentuan ini tuh diatur dalam IAS 2 Investoris, di mana IASB atau International Accounting Standard Board telah menghapus metode LIFO karena dianggap tidak mencerminkan realitas aliran barang secara fisik dan dapat mengakibatkan distorsi dalam laporan keuangan. Larangan penggunaan metode LIFO ini tuh telah diterapkan sejak adopsi penuh IFRS oleh Indonesia pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh potensi distorsi dalam pelaporan laba dan pajak yang dapat timbul dari penggunaan metode LIFO. Sebagai contoh nih, metode LIFO cenderung menghasilkan harga pokok penjualan atau HBP yang lebih tinggi dan laba bruto yang lebih rendah, sehingga pajak yang dibayarkan pun lebih rendah dibandingkan dengan metode FIFO. Kondisi ini dapat mengurangi transparansi dan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, metode LIFO ini tetap tidak diperbolehkan dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia per tahun 2025 sejalan dengan ketentuan IFRS. Di mana kesimpulannya IFRS ini melarang penggunaan metode LIFO karena tidak mencerminkan alur pergerakan barang yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan laporan keuangan kurang akurat serta tidak relevan. Dan sebagai gantinya, IFRS hanya mengizinkan metode first in first out atau FIFO barang yang pertama masuk dijual lebih dulu sehingga lebih sesuai dengan kondisi bisnis nyata, serta weighted average atau metode rata-rata tertimbang, menggunakan rata-rata biaya persediaan untuk mencatat harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir